Karena dengan lu pede, lu tahu your self-worth. Yes, ya kan, Cong? Ya kan? Kayak misalkan kalau lu tahu your worth, ya udah berarti lu orang nggak akan seenaknya sama lo, dan kalaupun seenaknya lu tahu kapan harus pergi. Hai Dex People, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di Dex Talk. Kan bersama aku Elman, yang pastinya aku lagi ada di Dharma Express di sini ya. Nah, aku tuh hari ini pengen berbincang-bincang sama bintang tamu yang keren banget ya. Dia Master Chef Top 5. Cucu gak sih? Nah, sekarang kita tuh pengen ngobrol tentang social problem nih ya. Tentang topiknya hari ini adalah beda tipis antara pede dan narsis. Di sini kita udah ada Mace. Halo. Terima kasih udah mau datang sini loh, udah mau berbincang-bincang. Apa kabar, Beb? Luar binasa. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Iya. Luar binasa. Iya. Lagi sibuk apa ini? Sibuk cari kesibukan sih. Ya, konten biasa kanan kiri. Konten di mana aja? Di TikTok iya? TikTok iya, Instagram iya, YouTube ya insya Allah soon kali ya. Amin ya. Soalnya ngurusin Instagram sama TikToknya pala gue udah blunger gitu. Iya, apalagi kan. YouTube yang panjang ya. Iya, wah. Udah YouTube mending di sini aja deh. Iya. Nontonnya. So jadi sekarang sibuk konten, terus apa lagi nih? Sibuk masak-masak? Masak-masak sama review resto gue, say. Review juga? Review juga, makanya kayak konten gue antara Instagram dan TikTok kan rada beda. Makanya kayak ya lumayan mumet. Kalau TikTok tentang apa sih biasanya lo? TikTok gue rame tuh lebih ke arah makanan, review. Oh, review makanan. Kalau Instagram tadi gue mau cek tuh kita boleh follow-follow ya. Iya, baru lah. Kalau masak-masak gitu. Oke. So, kita hari ini langsung aja ngomongin tentang topik hari ini lah ya. Iya. Topik hari ini tuh agak menarik. Soalnya banyak orang yang kadang-kadang terlalu kayak nggak bisa ngebawa diri dia, jadinya malah salah gitu ya dalam berteman. Topiknya hari ini antara pede dan narsis, Beb. Pede dan narsis. Nah, kalau menurut lu tuh orang yang termasuk pede atau termasuk narsis? Kalau menurut gue sih gue pede ya. Yes. Tapi kalau kata adik gue yang dia lumayan nggak pedean, gue tuh narsis gitu. Menurut lo tuh bedanya percaya diri sama narsis apa sih? Menurut gue kalau percaya diri ya lu tuh berani berekspresi. Oke. Ya kan? Tapi kalau misalkan narsis tuh lebih ke arah mungkin ada lebih ke arah egois kali ya, say. Lebih self-centered gitu. Self-centered itu berarti kayak the world revolves around me. Yes. Pokoknya gue dan gue. Benar. Me, myself, dan and kalau ngomongin apa tadi narsis ya. Gue langsung ke pop up tuh zodiak lah. Kenapa lu percaya zodiak gak sih? Percaya banget. Zodiak lo apa? Coba ditebak. Kayaknya lo awal-awal tahun. Salah. Yaudah gue kasih tau aja. Ntar durasi kali ya saya. Gue Virgo. Oh, Virgo. Playboy. Aku boy emangnya. Enggak, maksudnya orangnya playful gitu nggak sih? Playful. Ya perfeksionis gitu. Nah kalau lu Libra enggak? Gemini? Enggak. Ayo tebak. Taurus. Durasi nih saya. Biarin aja. Pokoknya bulan ini. Oh, lo Aries. Pisces. Oh, happy birthday to you ya. Terima kasih, say. Kalau ngomongin narsis, gue tuh langsung kita Leo. Oh, Leo tuh narsis. Katanya gitu, say. Tapi ya dia itu cocok, makanya that's why dia cocok jadi pemimpin. Oh, karena orang narsis tuh, tapi nggak semua orang narsis. Orang percaya diri sih rata-rata tuh dia tahu apa yang dia mau, tahu apa yang dia lakuin, jadinya ya cocok untuk jadi pemimpin biasanya kan. Lo udah pernah ketemu sama orang yang sepede itu? Lumayan sih. Gue lumayan ada beberapa Leo yang gue kayak, oh iya, that's why. Gitu. Ini agak gosip ya, soalnya gue juga temen kerja gue, dia Leo. Dan dia tuh seambisius iya itu. Kan? Jadi kayak kadang-kadang dia juga yang kayak udah punya ini, dia mau lagi tambah lagi ini, kayak nggak pernah puas gitu loh. Dan itu termasuk percaya diri apa narsis? Kembarek kali ya. Tapi orang percaya diri menurut gue biasanya dia tahu apa yang dia mau sih, ya gak sih? Iya benar. Ya kan? Dan kayak, mungkin
Dan percaya diri itu juga sebenarnya bisa membawa lo ke level berikutnya kayak dalam pekerjaan apa segala macam. Tapi kadang-kadang kalau udah over kayaknya agak-agak toksik ya. Iya. Kalau over baru jadi narsis menurut gue sih agak sisai. Oke. Jadi kalau PD itu sebenarnya ya emang semua orang harus mempunyai kepercayaan diri. Tapi kalau narsis itu udah berlebihan. Benar. Gimana caranya biar nggak berlebihan? Menurut gue kita mesti grounded kali ya, stay grounded gak sih? Dan kayak mesti banyak introspeksi diri sih. Soalnya kayak kadang kalau kita udah ke ranah narsis, mungkin kadang suka nggak sadar diri, kita suka nggak ngeh gitu. Nah, gue takut tuh yang kayak gitu. Gue dibilangnya si Elman mah narsis banget sih. Ih, males banget. Masih sih. Emang lu pernah dikatain narsis sama orang? Nah, enggak. Jadi gue itu misalkan nih sama temen atau lagi ngedate gitu kan. Gue tuh kadang-kadang suka bener. Should I say this? Should I say that? Kayak gitu. Contoh, mamanya kayak kamu sekolahnya di mana? Kan maksudnya gue kan di luar nih, gue lama di luar kan. Tapi gue bilang, iya aku ambil komunikasi. Jadi pertanyaannya tuh gue alihkan biar pas akhirnya dikeruk sampai di mana? Di Belanda, Mas. Enggak, maksudnya kayak di Belanda gitu. Gitu. Nah, maksudnya kalau mamanya ketemu sama klien kalau gitu, gue mencoba untuk nggak ini anak ngobrolnya tinggi banget apa gimana? Ini anak ngobrolnya tinggi banget gitu loh. Lo pernah emang kayak gitu? Kalau gue justru kalau orang kayak gitu gue malah sebel say. Ya kan? Kalau gue malah kayak ngerasa lo tuh nutupin tuh. Gue ketemu sama lo nggak kayak gitu kan? Enggak sih. Maksudnya gue belum nanya lo sekolah di mana kali ya. Tapi kalau gue kayak malah ke arah, lu kenapa nutup-nutupin sih kayak gitu. Oke. Soalnya gue pernah, jadi waktu itu gue pernah gue pernah dapet. Ya ntar gue bragging lagi nih dibilang. Jadi gue waktu itu pernah dikumpulin lah teman-teman kan gue nyanyi juga gitu dikumpulin. Ada gue satu grup sama cewek Filipin. Nah terus udah kayak gitu kayak dia bilang kok bahasa Inggris lo bagus ya kan gue international school bla. Dan itu akhirnya gue kesebut terus kayaknya. Terus udah kayak gitu dia bilang kayak pas udah mau akhir-akhir acara kita sempat 2 minggu karantina gitu dia yang kayak oh kalau Elman tuh gayanya gini, kalau dia nge-impersonate orang-orang. Kalau Elman gini, oh my god, I've been living in the Netherlands for 10 years, kayak gitu kayak dalam hati lu ngeledek gue, gitu, ngerti gak sih? Padahal emang gak kayak gitu. Padahal gue nggak bermaksud, maksudnya kayak ya gue kadang-kadang meng-compare aja kayak kalau itu tuh pas gue zaman di sana tuh kayak gini, gitu loh. Paham. Gitu, Iya, tapi lu nggak pernah kayak gitu. Kalau gue sih pernah nggak lo nyebut gitu kayak anjir gue nanti dikatain narsis nih gitu? Pernah sih. Soalnya kayak gue juga sama, gue kan dulu sempat kuliah di antariksa gitu kan. Nah terus habis itu kadang gue juga suka kayak mikir kayak ini kalau gue ngomong ntar kesannya kayak gue gak ya, tapi emang itu pengalaman gue gimana dong? Iya benar kan? Tapi mungkin kita jangan pamannya kayak lagi di kerumunan orang gitu terus bilang iya kan gue tinggal lama di sini gitu beda mungkin dari tone-nya lu mesti pikirin juga sama mungkin bridging ke arah topiknya ya konteksnya benar. jadi selama ini lo ada dong yang ngerasa kayak keresahan ini gue tuh pede aja atau narsis? Ada sih waktu during competition juga kayaknya gue sempat beberapa dapat komen gitu kayak MasterChef itu. Iya. Apa tuh? Soalnya kan maksudnya gue kan emang orangnya comel kan. Iya. Terus sama lah ya kayak kita wah. Iya wah gitu kan. Nah terus abis itu gue orang itu suka ceplos-ceplos aja bercanda kayak gitu. During interview yang kalau lu tau lah di scene itu. Nah itu gue banyak netizen yang bilang kayak nih orang kok narsis banget, kebanyakan bacot. Lo di sini masak kenapa banyak bacot yang kayak gitu-gitu. Emang apa sih yang waktu itu lo utarakan gitu sampai akhirnya yang ada beberapa pembulian pertama gue itu adalah ketika gue bilang ada kontestan yang ganteng. Terus emang kenapa? Emang ganteng ya kan? Itu kan percaya diri mengekspresikan diri kan. Jadi waktu itu tuh disuruh komentar apa perasaan lo ini orang nggak pulang terus gue bilang ya aku senang soalnya cowok gantengnya nggak berkurang ya, gitu doang wah. Bercanda wah. Nah terus itu langsung lah dikata-katain lah gue kayak ini orang kok narsis banget, kepedean, tante girang. Ya Allah. Iya gitu. Terus akhirnya lo kayak gimana menanggapi itu? Menangis sih awalnya menangis iya sumpah. Tapi kayak Chef Juna, Chef Arnold bilang kayak ya emang kalian kalau ini sekarang udah harus tutup kuping aja sih kayak gitu. Jadi
as long lo nggak menyakiti orang lain, ya udah berpendapat aja. Sama di TikTok beberapa temen gue juga ada yang dari dia di gue juga gitu, kayak teman-teman yang mungkin bilingual gitu kan, yang international school segala macam. Nah mungkin mereka ilmunya lebih banyak gitu ya daripada orang lain gitu. Jadi kadang-kadang dia suka ngajarin orang gitu, jadi SJW, bermaksud mau jadi SJW yang bener gitu, tapi akhirnya malah dapat bullying karena dia bilang lu narsis banget, lu over pede, lu apa lo yang kayak gitu sih. Mungkin cara penyampaiannya mungkin ya, Wak ya. Mungkin. jadi ya serba salah sih. Bener. Harus in modesty gitu ya, nggak boleh yang kayak terlalu modesty. In modesty. Belandanya keluar kayaknya. In modesty kan gitu. Kamu kalau menilai diri sendiri tuh lu masuk yang mana nih? Kayaknya kalau menilai diri sendiri berarti kita pede kok, kita pede. Padahal kata orang nggak ngaca nih orang gitu kan. Tapi ya mungkin gue kalau selfie enggak juga. Gue selfie juga nggak kebanyakan. Kalau selfie kebanyakan mungkin nggak narsis ya, itu kayak self love aja nggak sih? Mungkin narsis itu ya dibilangin orang narsis karena udah berubah kali arti narsis kali ya. Iya, kayaknya gue masih ranah pede deh, Say. Oh gitu, masih pede. Masih pede sih. Soalnya gue kadang masih ada pemalunya, masih ada sifat pemalunya sih. Oke. Ya waktu lo di MasterChef itu, di kompetisi itu, kan ada beberapa banyak cowok-cowok cakep lah kan gitu. Apa lu semua lu gangguin akhirnya lu dapet hate? Semua gue godain sih. Siapa aja sih waktu itu? Alden gak sih? Alden, Victor, Arsyan, banyak banget say kayak. Tapi maksud gue emang berteman dengan semuanya gitu loh, ya bercanda-bercanda aja sih. Oke. Tapi gue juga kayaknya nggak sok kecakepan perasaan sih. Emang banyak yang lebih cakep juga, cewek-cewek juga cakep-cakep season gue. Pas lo nangis itu apa yang tapi nggak masuk scene gue nangisnya. Gue nangisnya di belakang. Iya. Pas lo. Gue cuman kayak lebih ke arah, oh berarti bercandaan gue nggak masuk nih ke orang-orang kayak gitu. Tapi itu waktu itu episode 1. Jadi seiring berjalannya episode, orang-orang baru mulai, oh emang bercandaannya si Machel kayak gitu. Jadi ada fansnya sendiri lah kayak gitu. Market lo sendiri. Market gue sendiri. Caranya tahu nih orang pede atau narsis itu dari mana juga gue nggak tahu sih. Kalau mungkin nggak sih kayak dari kalau misalkan let's say dari pembicaraan. Oke. Kayak misalkan kita berdua nih bicara nih. Iya, nah itu ceritanya tentang gue. Gue nggak nanya balik, kalau lo gimana? Oh. Iya gak sih, Say? Ya mungkin juga sih ya. Tapi gue orangnya kayak gitu nggak ya? Jadi kita mesti mawas diri mulai dari sekarang. Iya. Kan? Harus 2.0 kali ya komunikasinya. Harus kayak lu ketektokan juga gitu loh. Bener, jangan kayak gue di sini. Gue paling kesebel sama orang kayak gitu. Kayak gue udah nanya, lo sekolah di mana? Di sini. Gue nggak ditanya balik, Say. Ngerti gak sih lo? Kayak lu bukan princess kali, gue juga cuma bersifat ramah gitu kan. Atau mungkin kayak lu sekolah di mana? Di Belanda. Abis itu gue S2, abis itu gue kerja. Kayak gitu. Oh itu narsis. Itu narsis banget. Tapi narsis itu juga bisa mengarah ke pick me juga gak sih? True. Iya kan? Benar. Lu ada gak sih pengalaman kayak gitu? Paham banget kayak misalkan. Lu ada pengalaman? Kalau gue ada, tapi lu dulu. Kalau lu ini dia agak-agak sih. Gue udah lama sih nggak dapet. Oh, temen pick me ada. Ada. Lu temenin lagi udah tahu pick me. Gue tahu muka gue jahat banget tuh tadi. Tapi kayak lebih karena gini. Gue tahu banget. Kayak gue tahu dia selingkuh. Oke. Gue tahu banget dia selingkuh. Dan kita semua tuh tahu dia selingkuh. Iya. Tapi kan kayak kita ngomongin kayak, si ini selingkuh loh. Dia ngomong, ih parah banget sih. Oh. Dan kayak gue nggak mungkin banget ngelakuin hal itu yang kayak gitu loh. Padahal kayak kita tuh tahu kayak agak munafik ya. Jadi kayak dia tuh seakan-akan kayak gue tuh udah cakep, suci lagi. Iya gitu. udah cakep, suci. Gue nggak pernah melakukan hal-hal yang negatif. Tapi justru gue rasa narsis tuh juga belum tentu kelihatan. Iya gak sih? Contohnya gimana? Ya kayak gitu, kayak dia di luar kayak kesannya kayak aku nggak ini. Tapi sebenarnya kayak ada maksud terselubung gitu. Nah, kalau cerita lo kayak gimana ya?
Kalau jadi gini, gue tuh punya teman dari dulu sampai sekarang. Dulu itu dia biasa aja, terus dia nge-gym jadi kayak ya lo kayak bodybuilder lah. Makin sombong, makin percaya diri tadinya. Sekarang malah ke narsis karena dia di Twitter ngupdate fotonya dia lagi kelihatan banget tuh otot dan segala muscular lah. Dibilang gini, gua capek deh udah capek-capek bikin badan kayak gini. Tapi nggak ada yang mau sama gue, percuma dia bilang kayak gitu, pick me banget gak sih? Terus udah gitu komennya, enggak kok gue mau sama lo, enggak. Ada beberapa kayak gitu, dia berharap kayak gitu kan. Ada juga yang kayak, lu pick me lu dasar, lalala. Terus udah gitu kayak, lu berharap orang ngeliat lo dari otot lo, orang tuh ngeliat dari personality, dari otak lo gitu kan. Ih abis dia siwa di Twitter. Iya, emang orang warga Twitter kadang mulutnya juga lebih SJW daripada orang-orang di platform yang lain. Iya, gitu. benar banget. Tapi lu pernah gak sih ngerasa ada di masa-masa lo ngerasa sangat narsis gitu, yang over PD gitu? Itu belum. Karena jujur gue tadinya juga orangnya pemalu-pemalu juga. Tapi enggak juga. Kayak orang temen gue bakal ngatain gue sih ngomong gitu. Enggak sih, gue dari dulu udah pede sih. Tapi bedanya kalau sekarang harus lebih pede lagi aja kan. Soalnya kan ya kita kan banyak berhubungan sama bikin konten segala macam kan harus pede kayak gitu sih. Tapi kalau sampai overconfident belum. Tapi lu pernah gak sih mau bikin konten terus bikin konten tuh kayak ini kepedean gak sih gue gitu, delete. Sering banget sebelum ngepost. Emang enggak lo skripin? Kalau video gue enggak sih. Jarang mikir. Kalau misalkan kayak foto kayak ini kok brandnya kelihatan ya, gue kesannya pamer gak ya? Oke. Atau enggak kayak kok ini gue kayak aduh gue lagi bawa brand apa barang yang branded gitu. Atau enggak kayak misalkan ini bajunya terlalu terbuka, gue kesannya kayak ngegodain laki gak ya? Yang kayak gitu-gitu, kadang mikir kayak gitu sih. Tapi kadang gue mikir juga ya sebenarnya tujuan gue bukan itu, ya udahlah post it aja gitu. Ya, tapi netizen mas bakalan selalu ada sih yang ngomong kayak gitu. Yalah. Nah terus apakah kamu lo pernah mendapatkan cibiran narsis karena lo dari orang terdekat ya gitu atau keluarga gitu, karena lo ngerasa so eksis lah, so narsis gitu? Paling adek gue doang sih, tapi itu juga bukan cibiran sih, cuman kayak kok lu pede banget sih Ci, kayak gitu loh. Kayak misalkan di kayak pasar rame gitu kan, kan konten gue kadang makan kan, jadi gue rame, gue minta di shoot ini kayak makan terus ambil ekspresi kayak gitu. Nah adek gue bilang kayak kok lu pede banget sih, kayak gitu loh. Tapi lu pertama-tama ngelakuinnya malu gak sih? Malu lah. Ya kan gue juga. Malu lah, tapi gue kayak gimana lagi gitu kayak kan. pokoknya disuruh jalan kayak di restoran ceritanya, ayo guys mas. Gitu, kayak gila gitu kan. Terus orang lihat, gue takut dikatain kayak ini orang siapa sih? Tapi gue kadang mikir kayak ya ketemu cuma sekali doang lah sama stranger ya gak sih? Kayak mereka nggak kenal gue, kita nggak akan ketemu lagi. Oh iya, jadi mungkin mikirnya kayak gitu ya, Dex people, kalau mamanya lo malu-malu gimana? Kayak ya udah kita bakal ketemu cuma sekali dan kita nggak kenal kayak gitu. Jadi kayak ya udah apapun yang gue lakuin saat ini, malunya saat ini aja. Iya. Kecuali ada yang foto ya. Tapi enggak. Terus masukin lambe. Iya. Ini orang siapa sih soalnya? Artis. Tapi gimana caranya lo bisa ngebus itu yang dari malu? Apa lo karena biasa gitu akhirnya confidence lo kebus? Kayaknya iya deh, ada faktor bisa karena biasa dan karena mungkin terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena influence, karena lu konten kreator juga. Tapi awal mulanya tuh gara-gara ini juga sih, gara-gara gue ngeliat waktu gue SMP itu gue ngerasa gue tuh gue pingin jadi menonjol, tapi gue tuh nggak pinter. Sedangkan kalau gue sekolah kalau pokoknya lu mesti jenius lah kayak gitu kan. Paduan suaranya aja tuh juga gila banget. Iya gitu ya. Gue soalnya ikut kayak ya Allah. Lu Enggak lain kayak kompetitor kita desa. Terus abis itu kayak gue mikir kayak gimana cara gue stand out tapi nggak lewat akademis. Nah jadi gue harus ikut organisasi. Organisasi apa yang lo OSIS lah. Enggak, awalnya gue paskib dulu. Abis paskib gue OSIS. Nah terus dari situ kan kita harus ngomong, harus pidato dan lain-lain. Ya udah akhirnya kayak ya terbentuk lah awal mula cikal bakalnya. Seorang Rachel yang pede gitu. Tapi ngomongin lo seorang yang pede, pernah nggak sih lo ngerasa nggak pede juga gitu? Kayak ada nggak di masa-masanya lo kayak
kayak malu aja ngelakuin apapun itu? Pernah sih kalau otak paling nggak beres kali ya. Kalau kita lagi nggak fokus kayak losing fokus itu kita jadi kayak mikir, aduh kok gue kayak gini. Oh mungkin kalau yang ngebandingin sama orang lain juga. Oh oke. Ya Lu, nggak sih? lu jadi ngerasa nggak pede. Iya. Pernah nggak lo kayak di masa-masa ya SMP, SMA gitu ya, lo nggak pede gitu kayak yang harusnya I have to do something about this gitu? Tahun lalu kali juga sempet. Ah? Iya, abis selesai kompetisi. Kenapa? Gue sempet self doubt gitu loh. Self doubt. Oh, self doubt. Kenapa? Kayak mungkin ada faktor quarter life crisis. Oke, umur berapa sih, Nek? 25. 25. Oh. Terus habis itu kayak ya udah jadi kayak terus mungkin mikirin sana sini yang kayak gitu-gitu. Tapi kayak alhamdulillah ya sekarang sudah oke, ayo yuk gitu. Oke. Orang banyak yang ngira kalau gue tuh pede banget, padahal dulu gue zaman SMP nggak pede loh. Oh ya? Gue pindahan dari Medan. Zodiak apa tadi? Pisces. Oh iya. Gue dulu pindahan dari daerah lah ya, pindahan ke Jakarta, di mana yang dulu ya lagi zaman Nokia 3330 tuh nggak lo? Gue aja handphone nggak punya gitu, dari daerah kan, terus ya, sekolah. Terus kok semua orang pada punya handphone gitu. Terus udah kayak gitu kayak wah, ini orang kok naik mobilnya ini orang kok kayak gitu. Itu sempat gue nggak pede gitu, nggak tahu gimana cara ngebusnya. Sampai akhirnya wali kelas gue aja nelfon nyokap gue, si Elman ini kok istirahat nggak mau keluar. Jadi seumur hidup gue waktu SMP pindahan kelas 3 itu, gue nggak pernah keluar main, keluar istirahat. Ya udah gue di kelas. Makan enggak, minum enggak, hebat puasa ya lo? Puasa. Tapi nyampe rumah nasinya kayak kuli. Iya, gitu. paham banget. Ke kamar mandi aja gue pernah hitung 2 kali doang. Duh bayangin Wak. Jadi gue ngerasa waktu itu nggak nahan pipis atau kayak gimana. Gue nggak ada rasa Kan pokoknya. nggak minum kan? Ya mungkin juga kayak gitu. Bener. Gitu. Terus how you overcome it? Iya gitu deh pokoknya. Oh akhirnya gue tapi di pertengahan tahun mereka tuh find out kalau gue tuh bisa nyanyi. Akhirnya disuruhlah ikut band, ada pensi apa gitu. Jadi kebus lagi. Nah pas SMA gue masih di brand yang sama sekolahnya. Orang udah tahu kalau nih orang talented gitu. Jadi dia orang-orang bisa mengapresiasi gue. Nah mungkin juga buat Dex people yang pengen tahu rasanya pingin nge-boost confidence tuh kayak lo harus mendapatkan apresiasi sih. Bener. Kan? Dan apresiasi mungkin nggak mesti melulu dari satu segmen kayak contoh kayak gue bilang tadi akademis ya. Oh berarti kita harus cari cara lain kayak mungkin lewat gambar, lewat ya kan Wak. Lewat ya pokoknya sesuatu yang bisa ngebuat lo contribute something to the community ya. Berasa Miss Universe nggak tuh gue? Bener banget. Sekarang ada nggak sih hal yang ngebuat lo kayak sekarang ngebuat lo tambah pede gitu? Makin hari makin kesini gue makin pede. Self affirmation. Apa tuh yang lo lakuin buat self affirmation? Gue kalau tiap bangun tidur gue selalu bilang good morning God and universe, please show me the greatest of life. Oke. Dan gue selalu bilang I'm the luckiest girl in the world. Oke. Walaupun kita nggak tahu ya, mungkin orang ngira gue narsis banget, gila banget nih orang. Tapi menurut gue itu nge-boost percaya diri lo dan kalau lo lagi down lo tinggal bilang I'm so lucky, I'm so lucky. Oh gitu. Gimana caranya biar lagi down tapi lo masih bisa ngomong I'm so lucky? Kalau gue sih kayak, kenapa sih hidupku begitu menderita? Iya, kadang gue juga kayak gitu. Tapi kayak selalu bilang, gue yakin nih ada meaningnya nih, di balik ini ada meaningnya, nih, ada timingnya nih. I'm so lucky kayak gitu. Oh oke. Terus udah kayak gitu abis lo tiap hari, tiap pagi kan lo mengafirmasikan diri lo kayak gitu, apa perubahannya? Selain lo lebih pede ya? Lebih happy. Lebih happy as in? Kayak hati lo tuh kayak ceria aja gitu. Oh jadi kayak gratitude. Iya. Gitu. Oh kayaknya gue harus kayak gitu. Iya harus banget. Gue gak bisa, gue bangun-bangun ngeliat kaca anjir gendut deh gue. Gue juga lagi gendut sih, tapi kayak maksud gue kayak ya udah ayo kita bisa kurusin lagi. Karena gue pernah lebih kurus, gue yakin gue bisa balik. Gue bisa balik lagi. Oke. Kalau mamanya bisa kurus berarti gue bisa kayak gitu lagi. Gitu. Bener. Nah sekarang tuh gue mau nanya, gimana cara lo ngontrol diri agar tidak menjadi seseorang yang narsis atau overconfident gitu dengan adanya lo self affirmation tiap hari? Kalau terlalu pede sama diri nggak apa-apa kali, asal jangan. Iya. Terlalu benar. Gitu. Kalau itu mungkin lebih ke arah itu ya menurut gue self check
Itu yang pertama. Terus mungkin kayak yang kedua, kita kan tahu nih, kita nggak suka orang kayak apa. Iya. Ya kan gue nggak suka nih orang kayak kalau ditanya nggak ini, kalau ngomongin ria-ria harta. Nah, ya udah berarti kita jangan jadi orang seperti itu. Kalau gue kayak gitu. Kalau lu, any tips? Kalau gue apa ya? Kalau gue mungkin lebih bisa mengontrol diri aja sih. Kayak gue belajar banget dari soalnya pernah juga kayak pamannya gue nge-stitch video di TikTok. Terus udah kayak gitu pernah dibilang pinter tapi belagu gitu. Karena waktu itu gue ngomongin masalah tentang kayak equality, feminism, equality kayak gitu-gitu. Terus akhirnya banyak yang bilang kayak, aduh belagu, belagu. Yang kayak ada juga ya waktu itu gue pernah ngomongin, gue nge-stitch ada orang ngomongin kayak, ya gue carinya orang yang berini dong, yang berduit dong, kan emang makeup gue gini, ya lu gak kerja wah gitu. Lu yang ngomong cari orang berduit apa lu yang bilang? Gue yang nge-stitch. Terus ada yang bilang ini ya kan ya kalau menurut ini kita tuh kayak gini karena yang berbahasa ya feminis orientasi budaya lah kayak gitu-gitu. Terus ada yang bales belagu, pinter tapi belagu gitu. Jadi gue mencoba untuk biar mengkontrol itu ya kadang-kadang ya udahlah kalau bukan urusan gue. Ketika itu nggak ngaruh-ngaruh banget sama hidup gue ya udah. Iya, emang bener. Adanya nanti kayak semua orang kita ikut campur masalah orang gitu nggak sih? Tapi lu ada nggak sih temen yang kayak terlalu over nggak bisa mengkontrol kenarsisannya dia itu? Ada. Iya, mungkin bisa di Zoom dong ada gitu. Mungkin bukan temen sih ya, lebih ke arah seseorang yang gue kenal aja lah gitu. Okay. Dan menurut gue kalau lu udah narsis berlebihan, lu merasa lu punya power dan lu bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya bagi orang lain tuh merugikan atau menyakitkan, tapi lu nggak peduli gitu. Oh itu dampaknya ya Wah ya? Iya, kadang kayak menurut gue kayak karena dari kenarsisan lo itu bisa ada dampak lain nih kayak karena lo ngerasa kayak oh gue lebih kok dari dia kayaknya nggak apa-apa deh gue ngelakuin ini ke dia padahal sebenarnya bisa jadi orang itu tuh kena dampaknya gitu Wak. Oke. Tapi ada lu pernah lu merasakan kayak gitu? Pernah. Atau lu pernah ada temen gitu? Gue merasakan hal itu gue sebenarnya. Cerita dong kayak gimana? Jangan di kamera kali ya. Nggak apa nanti ya. Tapi kisi-kisi deh. Tapi intinya sih menurut gue iya, lu harus walaupun lu misalkan let's say lu hebat, jangan membuat itu jadi semena-mena lah sama orang. Iya benar. Dan mungkin juga kontrol percakapan lo gitu ketika sama orang, ketika lo ditanya jawabnya itu aja, jangan kayak aduh panjang banget deh. Ya Allah. Adanya kita ngegosip di sini saya. Yes, Atau mungkin lu ngira juga nggak sih, lu berpikir juga nggak sih, wondering gitu, kayak ini orang ngomongnya gede karena dia itu sebenarnya ngiri sama lo atau nggak mau kelihatan di atas di bawah lu gitu? Bisa jadi. Ya, kalau karena dia nggak pede, dia takut dienyek orang, jadi kayak dia ngomong lebih gede gitu kan. Iya. Ada sih temen gue yang kayak gitu. Iya itu juga banyak kayaknya kita. Jangan sama lagi teman kita. Ya, nanti kita buka Instagramnya aja yang mana ya. Nah terus apa aja sih tips-tips dari lo untuk mengumpulkan rasa percaya diri biar nggak over? Gimana cara ngumpul selain self affirmation deh? Journaling kali ya. Itu gimana tuh? Kok journaling nulis. Oke. Itu ketika itu journaling tuh kayak mirip buku harian tapi bukan buku harian gitu. Itu makanya salah satu bentuk self reflect juga kan. Jadi kayak kayaknya gue terlalu ini nih, kurang bersyukur nih, atau ngomong gede nih, kayak gue terlalu sombong nih. Kalau gue sih bisa ngeliat diri gue dari self journaling. Tapi self journal itu apa yang ditulis kayak diary, kayak hari ini gue kesini ke Dharma Express. Enggak, lebih ke arah kayak perasaan gue hari ini tuh kalau gue biasa journaling pagi-pagi, kayak gue self check gitu kayak apakah gue depresi, apakah gue seneng, apakah gue overconfident, gimana, dan kalau misalkan depresi apa yang harus gue lakuin biar ini kayak gitu. Oke. Jadi nggak diary gitu ya? Mirip, tapi kayak bukan. Gue nggak pernah sih journaling itu. Journaling itu kayak kirain gue journaling itu kayak lo nulis, kayak mamanya apa yang ada di benak lo kan. Aduh hari ini seru banget, gitu. Enggak ya? Lebih ke self reflect aja poin-poinnya gitu.
Kalau buku harian kan kayak Dear Diary, gitu kan? Iya. Dear Diary, today kayaknya gue overconfident banget deh, ngomongnya kayaknya berlebihan gitu. Iya. Besok gue nggak kayak gini. Lo punya pesan gak sih untuk ya audiens, untuk Dex people terkait pentingnya untuk merasa pede, tapi jangan sampai overconfident juga gitu, jangan sampai narsis gitu. Kalau menurut gue pede itu harus, karena dengan lu pede lu tahu your self worth. Yes, Ya kan, Cong, ya kan. Kayak misalkan kalau lu tahu your worth, ya udah berarti lu orang nggak akan seenaknya sama lo, dan kalaupun seenaknya lo tahu kapan harus pergi. Iya. Aduh, kenapa ini jadi dalam banget That's ya, omongan so dia, deep, say. so deep banget sih. Gitu. Terus habis itu kalau misalkan jangan overconfident, ya itu sih, lu mesti mawas diri. Kalau lu nggak suka diginiin, lu udah ngeliat kok nih orang, kalau gini, kalau lu udah tahu lu sama temen lu ngomongin orang ini gara-gara ini, jangan lakuin hal itu. Gue sering kayak gitu, Wah. Kayak misalkan, ini si ini kok nyombongin beli pulau kayak gitu-gitu lah. Nah itu kayak, berarti kalau lu beli pulau nggak usah ngomong-ngomong, kayak maksudnya Ya. tahu batasan-batasan. Tiba-tiba aja, you guys kemana liburan Pulau Seribu? Pulau Seribu, Pak my dad, gitu kan. Terus apa lagi tuh pesan-pesan yang bisa dikasih ke Dex people? Selain mawas diri, banyak doa kali ya, sama self reflect aja sih kalau gue. Kalau dari lo ada any tips nggak? Apa ya, kalau gue tuh ya itu, kalau gue orangnya tuh masih gue overthinking juga. Jadi kadang-kadang pas udah, tapi overthinking tuh gue mulut duluan yang ngomong, otak baru berpikir. Kadang gitu guys. Emang bener banget, Say. Jadi kadang-kadang, iya kan gini gitu kan. Kan gue nih bisa bilang, bener pasti gue ngomongnya kayak gini. Iya bener, kadang-kadang paham. Kadang-kadang lo ekstrovert kan? Iya, ambivert kali ya. Iya, tahu di mana kayak lo mesti jadi hahaha, di mana kayak lo harus zen style. Iya, benar. Nah, kalau gue tuh kalau lagi di fase di episode extrovert gue, wow, terus udah gitu kayak bener nggak tadi gue bener banget, kadang gue juga kayak so Dex people, kalian juga harus tahu ya gimana caranya menjadi orang yang confidence, ya kan, dan juga jangan sampai overconfidence, jangan sampai narsis, karena narsis itu apa, merugikan orang lain. Adanya lu bisa merasa punya power di antara orang-orang yang biasa aja menurut lo gitu. Jadi so you control your confidence gitu. Ya lu ada rencana apa lagi nggak ini, mau buat apa gitu yang Enggak sih, gue emang harus lebih ke arah fokus gue pengen gedein TikTok sih ya. Kayak TikTok sekarang lagi ini banget kan. Ini kita sebut TikTok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Kayak lebih ke arah harus lebih fokus ngegedein, dan self brandingnya itu penting banget. Yes. Sama mungkin ke Dharma Express untuk ngeboost. Bener, gue sih minggu lalu baru botox. Oh iya, penampilan itu ngeboost banget loh. Maksudnya gimana? Penampilan itu bener-bener ngeboost confident. Oke. Tapi jangan yang kayak datang botox. Iya, guys. Iya, soalnya kayak kemarin ada juga dikatain botox berjalan. Tapi kayak bener sih, kayak gue bener-bener sekarang gue juga karena self love ya, gue jadi bener-bener take care of myself. Salah satunya ya dengan bener-bener merawat muka gue gitu. Oke, dan akhirnya karena merawat, karena kelihatan ada bonusnya, kelihatan cantik, kelihatan cakep, jadilah lo pede ya, Wak. Bener. Tapi sekali lagi jangan narsis ya. Iya, jangan narsis. Well, thank you so much ya, Beb, yang udah mau datang ke sini. Nanti kita ke Dharma Express bareng ya. Bener, perawatan untuk boost our confidence. Yes. Well, jangan lupa Dex people untuk subscribe ke channel YouTube Dharma Express. Jangan lupa di komen juga, jangan lupa di like, jangan lupa di hidupin notificationsnya biar selalu terupdate bersama YouTube Dharma Express ya, Genzi. Dan jangan lupa follow akun-akun media sosial Dharma Express. I'll see you next time with confidence ya, jangan terlalu narsis, oke? Okay. Thank you, Beb. Thank you. Bye.